Berita jemaat untuk kita pagi ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Selamat pagi, salam. Kami yang bertugas pada hari ini, Penatua Diakon Lingkungan 1 dan Pendeta Heriawati STH sebagai pendeta pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Untuk berita keuangan, nama-nama yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dapat dilihat di WA Group, baik WA BPA Majelis, lingkungan 1 sampai lingkungan 4 dan kategori Riau. Berita pelayanan, pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah ini akan dilayani oleh pelayanan gabungan. Nama-nama petugas dapat dilihat di Group Majelis Jemaat Pujon, dan agar dapat hadir di Gereja Immanuel pada hari Rabu pukul 8 WIB untuk melaksanakan latihan. Selanjutnya, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, nama-nama petugas dapat dilihat di Group dan petugas diharapkan untuk dapat hadir pada hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020 pada pukul 8 WIB untuk latihan. Himbauan supaya jemaat tetap mengadakan ibadah mandiri di rumah masing-masing dan tetap mentaati peraturan pemerintah, yaitu social distancing atau jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan sabun, air bersih yang mengalir, jika harus keluar rumah harus memakai masker. Sekian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, dan untuk mengawali ibadah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama. Jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Doa pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi segala dosa dan kejahatan kami telah menjadi pemisah antara kami dan Engkau.
bahkan membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihilah dan ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 15 bait yang pertama, Usiakan hatiku Tuhan. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal. Terima kasih juga atas kelimpahan kurnia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan nas Alkitab untuk kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20 dengan judul itu nyanyian syukur orang Israel terpilih. Pujilah Allah hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadamu yang mempertahankan jiwa kami dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasabku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap kurban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku.
Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya. Kembali kita memuji Tuhan dari kidung pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakarlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Renungan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Herawati. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini yang diperhadapkan bagi kita yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang pada saat ini sungguh-sungguh menjadi kekhawatiran, ketakutan bagi kami sekalian. Namun kami masih Tuhan pelihara, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Bahkan sampai hari ini kami masih Tuhan cukupkan, meskipun mungkin dengan hasil yang sedikit. Dan juga pada saat ini Tuhan kami bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun dengan situasi kondisi yang terbatas. Dan saat ini pun kami lebih bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda firman. Karena itu Tuhan, mari Engkau urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan juga boleh senantiasa mengerti, memahami akan firman Tuhan dengan baik. Dan kami juga melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Saya baca di dalam nama Tuhan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat orang yang terdekat kita pergi atau mungkin meninggal, kira-kira mengapa kita menangis? Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mungkin jawabannya bervariasi ya. Nah, tidak semuanya sama. Tetapi pada intinya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita menangis, kita bersedih karena kita mengasihi mereka, mengasihi orang yang tadi pergi ataupun mungkin meninggal dunia. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, hal ini juga yang dirasakan oleh para murid saat itu, di mana mereka dikejutkan dengan berita bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, entah kemana, dan mereka tidak diberitahukan, hanya pergi ke situ, ke tempat yang tidak bisa mereka tuju sampai Yesus datang kembali dikatakan. Nah, karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ini menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kesedihan dalam hati para murid saat itu. Rasa kasih inilah yang kemudian membuat mereka menjadi gundah, menjadi goyah, nah, menjadi sedih pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kemudian karena itu Yesus mengatakan ayat yang ke-15, supaya mereka stop bersedih, stop menangis, stop resah, stop khawatir. Melainkan jika mereka mengasihi Yesus, maka ada hal yang jauh lebih penting, yaitu harus melakukan kewajiban, yaitu menuruti perintah Tuhan. Nah, bagaimana perintah itu? Apa? Gambaran dalam nas ini Bapak Ibu paling tidak ada dua hal yang saya catat. Yang pertama ayat 24 bagian B, secara halus ingin mengatakan kepada kita bahwa perintah itu adalah berkenaan dengan percaya. Nah, Tuhan memerintahkan kita supaya hidup percaya. Jadi percaya ini yang kemudian membawa kita mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar secara duniawi, tetapi percaya ini akan membawa kita mengasihi Tuhan secara rohani. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengasihi Tuhan secara rohani, maka kita bukan hanya sekedar khawatir seperti para murid karena nanti mungkin akan kehilangan orang yang menjadi sosok figur atau kemudian orang yang bisa mencukupkan kebutuhan hidup kita, tetapi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita bergantung dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dalam setiap situasi apapun. Nah, yang kedua Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah itu adalah berbeda dengan dunia. Ayat 27, berbeda dengan dunia dalam hal yang seperti apa? Dunia apabila menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan yang seperti ini, maka ia akan gelisah, akan gentar. Dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, gelisah dan gentar yang dimaksudkan dalam ini adalah sebuah ungkapan atau situasi hati, perasaan yang akan membawa seseorang jatuh ke dalam pencobaan atau dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Yesus mengingatkan ini kepada mereka. Kamu mengasihi aku bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kamu harus ingat, kamu harus melakukan perintahku. Nah, Bapak Ibu, alhasil ketika kita melakukan perintahnya, dua hal tadi, percaya dan hidup berbeda dari dunia, tidak gelisah dan gentar, maka kita akan dapat merasakan
kehadiran Roh kebenaran dikatakan atau Roh Kudus sebagai penghibur yang memampukan kita untuk tetap bertahan dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani, baik itu senang maupun juga susah. Nah, baik itu suka maupun juga duka. Nah, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa aku akan melewatkan semua masalah dari hidupmu, tetapi Ia mengatakan dalam nas ini bahwa Ia akan menyertai kita dan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ayat 21 menegaskan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan saya pikir tidak ada kasih lain yang diperlukan oleh setiap manusia selain daripada kasih Tuhan. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, berkenaan dengan kata penghiburan, Yesus menjanjikan penghiburan. Berkenaan juga dengan masalah kita bersama pada saat ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, maka satu hal yang menjadi pesan bersama bagi kita, mari jangan gelisah dan gentar, tetap fokus pada tugas kita, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai petugas yang bekerja di bidang pemerintahan, sebagai petugas yang bekerja di bidang medis, bahkan juga sebagai pelayan Tuhan. Mari kita tetap bekerja. Dengan situasi kondisi yang ada saat ini, setiap kita tidak bisa menghindarinya. Tapi mari dengan kekuatan iman dan percaya kita berbeda dari dunia, kita tetap dapat bertahan dalam situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Termasuk juga salah satu kewajiban kita, jemaat Tuhan, seperti yang dihimbau oleh majelis jemaat untuk mentaati peraturan pemerintah. Dan sekali lagi, bukan karena kita tidak takut kepada Tuhan begitu, atau karena kita hanya takut kepada peraturan manusia, tetapi inilah perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Bukan hanya berbicara tentang diri kita, tetapi tentang orang lain yang ada di sekeliling kita, termasuk juga mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami dan memberikan pengharapan di tengah situasi apapun yang kami jalani dalam hidup ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya meskipun masalah dan pergumulan hidup tidak pernah terlepas dari kami, tapi kami percaya Tuhan tetap senantiasa menyertai, memberkati kami, bahkan tidak meninggalkan kami sendiri, tidak meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu. Dan ini adalah janji Tuhan bagi kami, dan kami percaya janji Tuhan ya dan amin bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi keadaan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi saat ini Tuhan, di mana pandemi COVID-19 saat ini sedang melanda negeri kami. Dan secara khusus juga kami yang ada di tempat ini pun menjadi bagian dari yang terdampak dari persoalan ini. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami baik dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok pedesaan. Engkau memberkati para petugas di bidang kesehatan yang saat ini bekerja sebagai di garis terdepan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Engkau memberkati juga masyarakat di mana pada saat ini Tuhan, masyarakat kami pun masih belum terlalu menyadari akan pentingnya menjaga pola hidup yang saat ini sedang harus dituntut bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kami pun terus bekerja berkarya dan juga melewati karya dan kerja kami. Tuhan tetap menyertainya dan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari antara kami. Bagi gereja kami Tuhan, yang pada saat ini juga menjadi bagian yang terdampak dari masalah ini, Engkau juga memberkati gereja kami sehingga tetap dapat berdiri kokoh, menjadi wadah sarana bagi setiap kami. Meskipun kami tidak dapat beribadah di tempat ini secara bersama-sama seperti biasanya, tetapi kami percaya gereja Tuhan yang ada di dalam keluarga masing-masing pun terus tetap senantiasa kokoh, dan melewatinya nama Tuhan dipuji, diagungkan, dipermuliakan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Para pekerja, pendeta, penetua, diaken, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan tetap memakai kami dengan cara apapun untuk melayani Tuhan dengan sukacita, dengan sukarela, dan secara khusus juga dengan hati yang penuh dengan percaya. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen-Mu dimanapun berada,
Dan secara khusus keluarga Kristen yang ada di Jemaat GKI Pujon, Engkau memberkati kehidupan kami sekalian, keluarga rumah tangga kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, bahkan juga sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia. Engkau tetap senantiasa memelihara kami, memberkati kami, dan menyertai kehidupan kami masing-masing pribadi. Meskipun mungkin tidak terlepas juga dari setiap pergumulan dan persoalan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menjanjikan penghiburan dan tidak akan membiarkan kami terjatuh. Secara khusus juga bagi keluarga-keluarga Kristen Tuhan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus yang menjadi bagian dari Gereja Kalimantan Evangelis yang saat ini mungkin juga sudah mengalami kasus pandemi COVID-19 ini. Dimanapun mereka berada, apapun situasi kehidupan mereka saat ini, Engkau tetap memelihara mereka. Jika mereka saat ini berjuang melawan sakit penyakit ini, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan jika mereka saat ini berjuang untuk keluar dari duka cita yang mereka alami, Tuhan tetap memelihara dan memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami saat ini di dalam Yesus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami peroleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Kita muji Tuhan dari PKJ 149 ayat yang pertama dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 211 bait yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhan, sementara itu jemaat diundang berdiri.
Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagaikan dalam antara yang gelap. Tanpa sadari bukannya, namun tetap percaya kekasih Tuhan sungguh sempurna. Ajarku mengalami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Aku rela sepenuh hati menambah serahkan diri, genapi karya-Mu. Mengerti